Setelah tertidur selama 450 tahun, Gunung Krashenokov akhirnya meletus. Asap tebal membumbung ke langit setinggi 6.000 meter, mengguncang langit Kamchatka dengan dentuman yang tak terdengar selama berabad-abad. Gunung yang tercatat terakhir meletus pada tahun 1550 oleh Smithsonian Institution itu kini kembali hidup, dan ia bangun dengan amarah. Namun ini bukan puncak dari segalanya. Hanya beberapa hari setelah letusan itu, bumi Kamchatka kembali bergetar. Kali ini bukan karena magma, melainkan gempa dahsyat bermagnitudo 8,8. Dan dari satu titik sunyi di ujung Pasifik itu, gelombang tsunami pun tercipta. Ia meluncur liar ke arah Jepang, menggoyang pantai Indonesia, dan membuat sistem militer Amerika mendadak aktif. Bencana ini tidak datang dari pusat konflik dunia, tapi dari lanskap beku yang sama ini kita abaikan. Dua bencana besar, tapi waktunya terlalu berdekatan untuk dianggap kebetulan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Kamchatka? Kenapa letusan terjadi setelah ratusan tahun? Dan mengapa gelombang dari Kamchatka bisa memantul sejauh ribuan kilometer hingga membuat negara-negara jauh bersiaga penuh? Ada pola yang janggal. Dan saat kita menyusuri lebih dalam, satu persatu fakta mulai memperlihatkan bahwa ini bukan sekedar gejala alam biasa. Tanggal 30 Juli 2025 akan tercatat sebagai salah satu momen ketika dunia kembali diingatkan betapa kacaunya kita di hadapan kekuatan alam. Di lepas pantai timur jauh Rusia, tepatnya di wilayah Kamchatka, bumi bergemuruh. Tidak sekedar mengguncang lokalitasnya, tetapi menghantarkan getarannya ke seluruh dunia. Tsunami tercipta, sirene berbunyi lintas benua, dan dunia menatap Ring of Fire dengan kekhawatiran baru. Tepat pukul 03.17 dini hari waktu setempat, Kamchatka dikejutkan oleh gempa besar. Awalnya dilaporkan sebesar magnitudo 8,5, namun tak lama kemudian, angka itu direvisi oleh US Geological Survey menjadi magnitudo 8,8. Epicentrum gempa ini berada di sekitar 120 km dari garis pantai timur Kamchatka dan hanya 75 mil dari Teluk Avacha. Area menjadi rumah bagi fasilitas militer strategis Rusia. Gempa ini bukanlah kejutan tiba-tiba. Ia adalah hasil dari tarikan raksasa antara dua lempeng bumi. Lempeng Pasifik yang terus bergerak ke arah barat laut dan lempeng Okhotsk yang berada di bawah daratan Rusia. Saat keduanya saling beradu, tekanan membangun. Hari demi hari, tahun demi tahun, dan ketika bumi tak lagi mampu menahan beban itu, ia melepaskannya dalam satu letasan energi destruktif yang kita sebut sebagai gempa. Proses ini dikenal sebagai subduksi dan Kamchatka adalah salah satu panggungnya. Jika dilihat melalui simulasi visual, proses subduksi terlihat seperti dua raksasa yang saling mendorong, menciptakan tekanan laten yang terus menumpuk. Dan gempa 30 Juli itu adalah ledakan dari tekanan yang disimpan selama puluhan tahun. Wilayah ini, Kamchatka, bukan sekedar titik di peta Rusia. Ia adalah bagian dari Ring of Fire, lingkar api yang melingkari Samudra Pasifik sejauh lebih dari 40.000 km dan mencakup zona paling aktif secara geologis di bumi. Di sepanjang cincin ini berdiri negara-negara yang kini siaga: Jepang, Indonesia, Filipina, Selandia Baru, hingga pantai barat Amerika Serikat. Sebanyak 90% gempa bumi di dunia terjadi di sini. Bahkan 8 dari 10 gempa terbesar dalam sejarah manusia berasal dari zona ini. Dan Kamchatka adalah simpul paling ganas dalam lingkaran itu. Gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, semuanya menjadi bagian dari denyut nadi kawasan ini. Jadi ketika tanah di Kamchatka bergeser, seluruh dunia ikut menahan nafas. Hanya beberapa menit setelah gempa mengguncang, sensor laut mendeteksi kenaikan permukaan air hingga 4 meter. Tsunami pertama menghantam pantai timur Kamchatka dan sejumlah wilayah di Kepulauan Kuril, terutama area pelabuhan Severo-Kuriles. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan gelombang besar menyeret perahu, kendaraan, dan bangunan di sepanjang garis pantai. Air laut menerjang dermaga, merusak jalur distribusi, dan memutus akses transportasi penting. Tsunami ini digambarkan sebagai gelombang pendek dan tajam, namun daya rusaknya sangat besar.
Menurut para ahli seismologi, peristiwa ini tergolong langka, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga akibat kombinasi kedalaman gempa yang dangkal, lokasi yang strategis, dan penyebaran gelombang yang luas. Meski peringatan tsunami dinyatakan berakhir dalam beberapa jam, kewaspadaan terhadap gempa susulan masih terus diberlakukan. Dampak gempa tak berhenti pada tsunami semata. Sorotan kini mengarah ke kondisi dua pangkalan militer penting Rusia di Teluk Avacha, hanya sekitar 75 mil dari pusat gempa. Lokasi ini menjadi markas dua fasilitas utama, pangkalan kapal selam Rybarchi dan menjadi basis kapal selam rudal balistik nuklir kelas Borei dan Borei A, serta pangkalan Angkatan Laut Petropavlovsk-Kamchatsky yang menampung kapal selam serang nuklir dan kapal rudal berpemandu kelas Yasen M dan Oscar II. Rekaman drone memperlihatkan kehancuran besar di pelabuhan Severo-Kurilsk, kapal karam dan dermaga rusak berat. Namun informasi tentang kondisi pangkalan kapal selam masih belum jelas. Awan tebal dan keterbatasan citra satelit terbaru membuat banyak pihak berspekulasi. Beberapa analis menyuarakan kekhawatiran bila kapal selam saat itu sedang dalam masa perawatan atau palka terbuka. Hantaman tsunami bisa menimbulkan kerusakan di dalam dari masuknya air, tabrakan antar kapal, hingga gangguan pada sistem senjata. Seorang mantan perwira Angkatan Laut Rusia menyebut bahwa kompleks tersebut dirancang untuk tahan serangan nuklir dan kemungkinan besar juga tahan gempa. Meski demikian, bukan berarti tak ada kerusakan tersembunyi yang bisa mengganggu kesiapan militer Rusia di kawasan Pasifik dalam jangka panjang. Tak lama setelah gempa mengguncang, Khrushchevskaya Sopka, gunung tertinggi sekaligus paling aktif di Rusia, mengeluarkan letusan dahsyat. Kolom abunya menjulang hingga 8.000 meter ke langit, mengganggu jalur penerbangan dan memperburuk krisis yang sedang melanda kawasan. Dalam dunia geologi, gempa besar kerap menjadi pemicu tekanan baru pada sistem vulkanik di sekitarnya. Guncangan yang kuat dapat membuka celah, meretakan jalur magma hingga mempercepat proses letusan. Fenomena ini dikenal dengan istilah triggered eruption, erupsi yang dipicu oleh gempa. Akibatnya, Kamchatka kini tidak hanya menghadapi guncangan dan tsunami, tetapi juga hujan abu vulkanik, pasir panas, serta potensi letusan lanjutan. Di tengah kekacauan, berbagai spekulasi mulai bertebaran. Di media sosial, beberapa pengguna kembali membahas teori lama soal bom tsunami. Dulu ada eksperimen bernama Project Shell, kolaborasi antara Amerika Serikat dan Selandia Baru semasa Perang Dunia Kedua yang mengeksplorasi ide menciptakan tsunami buatan lewat ledakan bawah laut. Walaupun proyek ini tidak dilanjutkan untuk aplikasi militer, gagasan tersebut tetap hidup di kalangan penganut teori konspirasi. Sebagian orang bahkan menuding bahwa gempa Kamchatka bukanlah fenomena alam biasa, melainkan hasil eksperimen rahasia seperti geoengineering laut dalam atau malah senjata nuklir tersembunyi. Namun hingga kini tidak ada data ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Lembaga Geologi Internasional tetap menyatakan bahwa ini adalah murni gempa tektonik, hasil pelepasan tekanan yang menumpuk selama puluhan tahun di zona subduksi aktif. Namun getaran ini tak berhenti di Kamchatka. Ia merambat jauh, menyentuh seluruh tepian Samudra Pasifik dan menebar kecemasan lintas benua. Dari Asia hingga Amerika, puluhan negara kini memasuki status siaga tinggi, berjaga atas ancaman tsunami yang bisa datang dalam waktu singkat. Setelah gempa berkekuatan M8,8 mengguncang lepas pantai Kamchatka, Pasifik Utara seolah ikut berdenyut bersama. Pacific Tsunami Warning Center langsung mengeluarkan peringatan menyeluruh. Di kawasan Asia Pasifik, Jepang, Filipina, Guam, hingga Indonesia bergerak cepat menaikkan status kewaspadaan tsunami. Jepang yang hanya berjarak beberapa jam dari pusat gelombang langsung memerintahkan evakuasi di sebagian besar wilayah pesisir timur. Sirene darurat meraung di prefektur Hokkaido, Miyagi, dan Iwate. Pelabuhan ditutup dan layanan kereta cepat sempat dihentikan. Di Filipina dan Guam, lonjakan air laut terdeteksi, mendorong relokasi warga dari garis pantai. Indonesia meski berada di sisi selatan Pasifik juga tidak luput. BMKG merilis peringatan tsunami untuk 10 wilayah di Indonesia Timur, seperti Talaut, Halmahera Utara, Sorong, hingga Biak. Gelombang diprediksi tiba antara pukul 13.00 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian di bawah 0,5 meter, cukup untuk membanjiri daerah pesisir yang rendah. Gelombang kekhawatiran pun menyeberangi Pasifik. Negara-negara seperti Chile, Peru, dan Meksiko mengaktifkan status darurat. Amerika Serikat tak tinggal diam. Di California, Alaska, Hawaii, dan wilayah pesisir Los Angeles, sistem peringatan dini langsung diaktifkan.
Di Marina del Rey, helikopter kepolisian berputar sambil menyalakan sirene, menginstruksikan warga agar segera menjauh dari garis pantai. Sementara di pantai Newport, ribuan burung laut tampak berterbangan liar sebelum peringatan resmi dikirim. Seolah naluri alam tahu lebih dulu akan datangnya bahaya. Menurut PTWC, gelombang tsunami setinggi 1 hingga 4 meter berpotensi terjadi di lebih dari 20 wilayah pesisir di 2 benua. Di Kamchatka sendiri, 7 gempa susulan sudah tercatat, salah satunya mencapai magnitudo 6,9. Para pakar memperingatkan gempa susulan besar bisa saja terjadi dalam kurun waktu 72 jam, dan kemungkinan munculnya tsunami baru belum sepenuhnya tertutup. Situasi ini mendorong banyak negara mengaktifkan protokol darurat nasional. Dunia kembali disatukan oleh satu kesadaran penting. Di kawasan Ring of Fire, satu gempa bisa mengguncang seluruh planet.